Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Ya. Saudara, apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini begini. Pernah nggak saudara merasa ada satu kekecewaan ketika saudara mengalami hal-hal yang buruk? Ya, saudara suka membandingkan dengan orang yang lain. Saudara suka berpikir nggak, saya ibadah nggak pernah bolong. 1 tahun itu 52 minggu selalu saya hadir, aktif. Terus saudara melihat orang lain yang ke gerejanya bolong-bolong. Ya, 1 tahun bisa dihitung pakai jari, paling 3-4 kali. Terus saudara sering membandingkan, kok kenapa dia lebih diberkati daripada saya? Pernah nggak terbesit di hati saudara? Saya udah rajin doa, saya rajin melayani Tuhan. Kok yang nggak melayani Tuhan, yang boleh dibilang hampir 2 tahun nggak ibadah-ibadah, tapi kok kenapa dia lebih diberkati? Sering ya, timbul di hati saudara pertanyaan seperti itu. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, supaya saudara nggak menjadi kecewa. Saya mau katakan kalau Petrus, Paulus, Stefanus, Yohanes, kalau dia tidak memahami dan mengenal Tuhan yang mereka sembah, mungkin mereka ini akan menjadi kecewa. Kenapa? Itu matinya nggak enak semua. Saudara tahu kan? Stefanus, saudara tahu matinya di apa? Di rajam batu. Kecewa dia pasti. Paulus, saudara tahu, mengalami siksaan. Petrus mati, disalib terbalik. Nggak ada yang enak. Murid Tuhan Yesus itu matinya nggak ada yang enak. Semuanya penuh dengan penderitaan dan mengerikan. Ditarik binatang, tubuhnya dipancung. Kalau saudara mengalami seperti itu, terus saudara mau cerita bahwa saudara punya Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Siapa yang mau ikutin saudara? Benar nggak? Yang saudara mau, lu ikut Tuhan Yesus, dulu gue miskin, sekarang jadi kaya. Pasti saudara semangat kan? Tapi apa kenyataan dari Alkitab ini? Perjanjian lama baru kan sudah tahu kan? Murid Tuhan Yesus itu menderita semua. Tema khotbah saya pada siang hari ini adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Justru ketika murid-murid daripada Tuhan Yesus itu mengalami hal-hal yang buruk, yang tadi saya cerita, matinya menyeramkan, nggak ada yang matinya sakit jantung, langsung meninggal, mengalami siksaan. Tapi kenyataan justru mereka bangga dan bermegah. Kenapa? Karena memahami dan mengenal Tuhan. Coba keluarkan Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Boleh dikeluarkan? Saudara, manusia itu ada di dalam hati ya. Ada rasa pengen membanggakan sesuatu. Kalau bilang enggak, bohong. Ya, ada keinginan seperti itu. Nah, firman Tuhan berkata apa? Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah, bangga karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Terus, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Siapa aku itu? Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ternyata kalau kita mau bermegah, bangga, menyombongkan sesuatu adalah ketika kita bisa mengenal dan memahami Tuhan. Itu ya. Tapi yang tadi saya cerita, boleh dikeluarkan Lukas 9 ayat 23. Cepat. Kalau saudara nggak mengenal dan memahami Tuhan, maka apa yang saudara hadapi, hal-hal yang tidak baik, saudara bisa kecewa dan saudara bisa menyangkal Tuhan Yesus. Nggak pakai gereja-gereja ya, nggak usah doa-doa, nggak usah pakai Tuhan-Tuhanan. Padahal ada firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Bicara menyangkal diri, memikul salib, itu bicara hal yang boleh dikatakan penderitaan. Tampar pipi kanan, harus kasih yang kiri. Berarti sakitnya saudara ditampar itu jadi double. Bayangkan.
Kasihilah musuhmu, padahal dia udah begitu menyakitkan hati saudara. Kayaknya nggak enak ya. Balaslah kebaikan dengan kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu. Saudara kalau nggak mengenal Tuhan secara benar, nah itu tadi saya katakan, menjadi kecewa. Nah, apa yang menjadikan seseorang itu bahagia? Saya mencatat begini. Ketika kita dapat membanggakan sesuatu yang kita andalkan. Kembalikan lagi tadi, Yeremia. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, ayo kembalikan lagi. Apa yang menjadikan seseorang itu bahagia adalah ketika ia dapat membanggakan sesuatu yang diandalkan. Kekayaannya, bisa jadi kan? Kalau saudara punya mobil bagus, terus saudara nggak dilihat orang, saudara juga nggak bisa bahagia. Makanya mobil itu udah bagus, udah keren, masih ditambahin aksesoris ini, aksesoris itu. Belinya mahal lagi. Punya motor, udah motornya mahal, taruhlah 45 juta, aksesorisnya katanya bisa 30 juta. Tujuannya untuk apa? Membanggakan apa yang diandalkan. Jadi manusia itu maksudnya, apa yang menjadikan seseorang itu bahagia? Nah, tadi saya katakan, membanggakan sesuatu yang kita andalkan. Kalau saudara melihat di sini apa? Bijaksana, itu bicara kepintaran. Keahlian saudara, kalau saudara nggak tunjukin ke orang lain, saudara juga jadi nggak bahagia dengan yang ada pada saudara. Kekuatan, bicara kuasa. Ya, terus apa lagi? Kaya, orang kaya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan yang tadi saya cerita. Bermegah artinya membanggakan sesuatu yang kita andalkan, bisa kekayaan, kekuatan, pangkat, kedudukan, juga fisik kita. Kalau wanita, kecantikannya. Kalau saudara cantik terus dandan, saudara adanya di hutan, nggak bahagia saudara. Bahagianya apa? Kalau saudara bisa pamerkan apa yang saudara punya. Saudara setuju nggak dalam hal ini? Sebelum saya masuk ke yang lebih dalam tentang firman Tuhan. Setuju dulu nggak saudara? Ngapain saudara pakai baju yang bagus-bagus? Kalau wanita dandannya sampai rapi-rapi, sampai luar biasa. Tujuannya untuk apa? Bermegah. Untuk apa? Dilihat orang. Bener nggak ya? Padahal kalau disuruh pilih, dia maunya pilihnya baju dasar yang bolong-bolong. Itu paling enak buat dia. Tapi dia rela untuk pakai baju yang begitu bagus. Tetapi ribet banget. Nggak apa-apa. Tadi saya katakan, yang menjadikan orang itu bahagia adalah ketika dia dapat membanggakan apa yang dia punya, membanggakan apa yang dia andalkan. Nah, kalau gitu, saudara harusnya sebagai anak Tuhan, harus membanggakan Tuhan yang kita andalkan. Ya, ini sebelum masuk dulu, saya cerita-cerita dulu ya, tentang bermegah itu. Saudara tahu apa sih bedanya sombong dengan bermegah? Tahu ya? Coba dikeluarkan 1 Korintus 13 ayat 4b. Bermegah itu, saudara memang punya, saudara bangga. Kalau sombong, punya satu, cerita punya tiga. Nangkep ini ya? Nah, padahal Kasih bilang begini, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bedanya apa memegahkan diri dengan sombong? Memegahkan diri, memang dia ada. Dia bermegah atau bangga dengan apa yang dia punya. Tadi bicara kekayaan, kekuatan, ada kuasa, kebijaksanaan, bicara kepintaran. Ya, kalau sombong, punya satu, cerita tiga, lulusan SD, bilang lulusan universitas. Itu ya, nangkap ini ya.